Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya dan Indah Aryani. Kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Nengdara, Alfiah, Master of Art dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Sebentar kita akan melihat apakah Mbak Indah Aryani apakah sudah bergabung. Mbak Indah sudah bergabung. Sebentar ya, Mbak Indah dan Nengdara sudah bergabung. Sebentar. Mbak Indah, Mbak Nengdara sudah bergabung. Sebentar, aku tanya. Ya, terima kasih pada Bu Lia Amal, Bu Dewi Wulan, terima kasih sudah hadir. Kita menunggu Mbak Indah dan Ibu Nengdara. Bagaimana caranya? Sebentar. Kita menunggu Bu Nengdara untuk bergabung. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada Mas Pradana Adimukti yang mengatakan bahwa Mbak Indah sedang berusaha untuk terhubung dengan kita semua, dan Mbak Nengdara sudah. Oke, bagaimana ini caranya supaya Mbak Neng bisa masuk ya? Bagaimana caranya? Kita sudah live ini Mbak Neng. Oh, di invite ya? Sebentar, kita nggak ngerti caranya. Sebentar. Gimana? Oke. Assalamualaikum Mbak Neng, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Kedengaran Mbak Neng? Oke, ya. Alhamdulillah. Kita tunggu Mbak Indah bergabung ya. Baik. Kita tunggu Mbak Indah bergabung. Oke, baik. Semua yang tengah menonton, terima kasih sudah bergabung. Jadi Mbak Nengdara Alfiah itu adalah dosen senior dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi beliau sudah doktor dan mempunyai gelar juga Master of Art. Dan buku beliau yang menarik adalah dan sempat bestseller ya, banyak sekali diperbincangkan, yaitu tentang Islam, kepemimpinan perempuan dan seksualitas. Dan ya, jadi begitu banyak sebenarnya belakangan ini kita mendengar tentang bagaimana perempuan ditempatkan gitu ya. Jadi seperti yang baru-baru ini gencar tentang adanya ajakan untuk menikah dini seawal usia 12 tahun untuk anak perempuan.
Sementara kalau dalam perspektif public health, kesehatan masyarakat, itu kesehatan reproduksi, kita melihat bahwa sebenarnya pada usia 12 tahun, anak perempuan itu organ reproduksinya baru tumbuh. Nah, bagaimana pendapat Mbak Neng? Silakan Mbak Neng. Ya, terima kasih Mbak Weka sebelumnya. Terima kasih juga untuk kesempatan pada malam ini. Ya, orang atau banyak pihak menganggap bahwa pernikahan dini bagi perempuan itu, kalau di dalam perspektif Islam, itu seringkali mengacu kepada praktek pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah ya. Konon Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad itu pada usia kalau tidak salah 9 atau 11 tahun begitu gitu. Mereka merujuk kepada praktek pernikahan tersebut. Padahal di dalam sejarah Nabi Muhammad yang banyak ditulis oleh para sejarawan Muslim ya, tentang sejarah hidup Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad menggauli Siti Aisyah dalam pengertian praktek pernikahan yang sebenarnya. Itu Siti Aisyah itu menikah digaulinya itu usia 18 tahun. Ya, Itu jadi bukan usia anak-anak, usia yang sudah matang pada masa itu ya, usia 18 tahun. Jadi kalau menggunakan rujukan atau legitimasi keagamaan karena mengikuti praktek kehidupan Nabi, itu sebenarnya juga keliru ya, karena Aisyah itu usia 18 tahun. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja pernikahan anak di usia dini itu mengingkari atau menyalahi aturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Jadi dari sudut pemahaman agama itu sudah keliru, dan dari sudut peraturan perundang-undang perkawinan itu juga menyalahi aturan melanggar aturan undang-undang perkawinan tahun 74. Di samping itu, kalau misalnya pernikahan di usia di bawah 18 tahun itu juga sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak ya, kayak gitu. Jadi banyak peraturan-peraturan yang dilanggar ketika masyarakat lakukan praktik perkawinan terhadap anak-anak di usia dini. Tidak ada maksudnya kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat yang menginduk pada ajaran agama, pada peraturan negara, itu kita sudah melakukan berbagai pelanggaran gitu. Apalagi dilihat dalam sudut psikologi anak, yang pernikahan itu kan bukan sesuatu yang remeh-temeh ya, gitu ya, sesuatu yang sangat serius dipikirkan, dipraktekkan ketika anak-anak semestinya menghabiskan masa-masa anak dan masa-masa remajanya dengan baik dan optimal ya. Begitu menurut saya Mbak Weka. Ya, ya, terima kasih Mbak. Ya, ini sebenarnya Mbak Indah juga mau bertanya, ini sudah mulai. Cuma rupanya kok belum juga bergabung ini. Juga belum bergabung Mbak Indah. Mana Mbak Indah? Oke, Mbak Indah. Oke, ini Mbak Indah sudah mulai bergabung. Mudah-mudahan Mbak Indah sebentar juga. Oke. Mbak Indah sudah bisa bergabung? Mbak Indah. Oke, baik. Jadi kita bisa saya mau menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Neng Dara. Maaf, baru saya ambil. Ya, silakan. Ya, oke. Sebentar. Jadi, oke, baik. Mbak Indah, kita sudah dapat ya, jadi dari Mbak Neng Dara bahwa sebenarnya Aisyah itu
Aisyah di berhubungan secara suami istri dengan Rasulullah itu dikatakan oleh Mbak Nengdara berusia 18 tahun. Jadi tidak pada usia 12 tahun atau bahkan lebih muda dari itu. Jadi itu yang disampaikan Mbak Nengdara berdasarkan catatan sejarah, dan itu kita bisa lihat bahwa Mbak Nengdara adalah rujukan yang kompeten karena beliau adalah doktor agama Islam ya. Kemudian dikatakan juga ada peraturan pemerintah yang akan dilanggar kalau kita mengkampanyekan menikah dini seawal 12 tahun. Jadi peraturan perlindungan anak, peraturan dan sebagainya, bahwa usia dini ya, dan psikologi anak juga. Jadi ada pertimbangan psikologi juga, anak belum siap. Baik, Mbak Nengdara, mungkin Mbak Indah akan bertanya. Silakan Mbak Indah. Iya, Teneng, makasih ya. Maaf tadi saya tuh terlambat. Saya malah live-nya dari tempat sendiri. Lupa. Mestinya join ke sini. Iya, Teneng. Ini beberapa hari belakangan ini kan kayaknya isu-isu tentang pemahaman yang yang kayaknya keliru dan tidak seimbang tentang perempuan dalam Islam tuh lagi marak banget gitu ya. Kayak tadi sore tuh saya kebetulan nggak sengaja lihat status seorang teman di Facebook. Dia melihat, jadi teman saya tuh juga melihat atau mendengar gitu atau membaca ada seorang perempuan Muslim yang jadi brand ambassador sebuah merek make up terkenal gitu ya, bilang bahwa intinya tuh perempuan itu nggak usah minta haknya, karena yang perlu dia berikan itu hanya yang perlu dia lakukan adalah kewajibannya, haknya nanti dikasih sama Allah. Itu benar nggak sih Teneng, pemahaman seperti itu? Padahal kan dalam hidup gitu ya, juga dalam pernikahan gitu, dalam sebuah relasi manusia itu kan pasti ada hak dan kewajiban. Apakah benar memiliki pemahaman bahwa perempuan itu hanya punya kewajiban, nanti haknya udah dikasih sama Allah gitu? Itu betul nggak sih pemahaman itu? Apakah itu memang yang diajarkan dan diharapkan oleh Islam terhadap para perempuan Muslim gitu? Kalau di dalam ajaran Islam banyak ayat ya, banyak ayat Al-Quran dan juga praktek-praktek ajaran Rasulullah yang harus diberikan haknya kepada perempuan-perempuan ya, kepada para perempuan. Salah satunya adalah hak untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Misalnya adalah salah satu hadis yang sangat terkenal, itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Carilah ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan mencari ilmu baik kepada perempuan dan laki-laki. Dalam pengertian ini, perempuan dan laki-laki itu harus sama tarnya ya. Karena itu kewajiban mencari ilmu harus diberikan pula kepada perempuan ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dinyatakan ada satu ayat yang yang terdapat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah gitu. Allah akan mengangkat martabat perempuan dan laki-laki ke berbagai tingkatan derajat karena ilmu pengetahuannya. Jadi tidak benar kalau perempuan tidak memiliki hak ya. Termasuk juga misalnya hak istri itu sudah banyak dijabarkan ya di dalam surat An-Nisa gitu, yang kira-kira seimbang haknya dengan suami gitu ya, kayak begitu. Hak anak perempuan dengan hak anak laki-laki itu juga dijabarkan di dalam Al-Quran dan praktek-praktek Nabi Muhammad semasa hidup yang bagi umat Islam
itu harus menjadi rujukan gitu ya. Nah, apalagi Islam kan juga menjadi bagian dari warga dunia dan warga negara ya, di mana warga dunia dan warga negara, terutama warga negara Indonesia, itu kan kita punya undang-undang anti diskriminasi terhadap perempuan ya, undang-undang anti diskriminasi terhadap perempuan atau SIDAU gitu, di mana berbagai pasal-pasal di dalam SIDAU itu saya menyimak ya, tidak ada yang berbenturan dengan ajaran Islam gitu. Jadi bagi mereka yang tidak mengetahui atau yang mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak, hanya punya kewajiban gitu, itu kayaknya harus ikut ngaji kayak begini ya, supaya mereka punya harus ngaji lagi supaya mereka punya pengetahuan tentang itu. Begitu ya, Indah. Jadi rupanya memang karena kampanyenya ini ya, kampanye ini soalnya sangat masif ya. Iya, mungkin kurang imbang juga ya, kurang imbang. Dan susahnya kan ketika segala sesuatu itu dihadapkan kepada Allah gitu, itu tuh kan takut ya Teh Neng ya, apalagi kalau udah dibilang pokoknya udah nanti kamu tuh haknya kamu nanti dikasih sama Allah, siapa lagi yang lebih tinggi yang bisa ngasih gitu. Jadi takut kali ya. Itu pula Indah, kita seringkali memvisual imajinasikan tentang Tuhan kita itu seakan-akan tuh menakutkan ya. Padahal dalam ajaran Islam itu konsep Tuhan yang utama, misalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya dari segala godaan nafsu setan yang terkutuk. Jadi Allah itu Maha Pelindung gitu. Jadi konsep menakutkan itu semestinya tidak dominan. Karena yang utama dalam ajaran Islam itu adalah konsep Allah yang Maha Pelindung. Jadi kalau kita memohon perlindungan itu semestinya pada Allah dulu gitu ya, bukan kepada yang lain-lain. Ayat yang kedua yang sering diucap oleh umat Islam ya di dalam Al-Qur'an, ayat tersebut paling dominan itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah sih lagi Maha Penyayang. Jadi mengimajinasikan Allah itu atau mengimajinasikan Tuhan itu ya jangan yang menakutkan, tetapi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu mestinya yang direpetisi ya oleh kita sebagai umat Islam, bukan Allah yang menakut-nakutkan gitu. Kalau misalnya konsep kita tentang Tuhan yang paling dekat dengan nafas kita itu adalah takut, maka kita akan menjadi seorang penakut gitu. Tapi kalau yang kita imajinasikan atau kita hayati Tuhan di dalam setiap tarikan nafas kita sebagai Maha Pelindung dan Maha Kasih dan Sayang, maka konsep itulah yang akan melekat pada diri kita. Jadi bukan yang menakut-nakuti. Nah, celakanya sekarang itu agama yang dominan ya, yang diresapi oleh banyak orang adalah agama yang pemarah, yang menakut-nakuti itu gitu. Ya, jadi indah sekali sebenarnya yang sudah disampaikan Mbak Neng Dara ya. Jadi Mbak Neng sampaikan bahwa seharusnya karena kita kerap menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, harusnya itulah yang terus-menerus diingat bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang, bukan Maha menakut-nakuti ya. Jadi ketika kita sholat atau berzakat, bersedekah, karena kita memang ingin mengekspresikan cinta kita kepada Allah, karena Allah memang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Begitu ya Mbak Neng ya? Iya. Oke. Mbak Indah, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Indah ini banyak ini ya. Mbak Weka dulu, kemudian. Oke. Baik. Jadi kita sambil jalan. Relax aja. Oke. Soalnya
kadang tuh gemes gitu ya ngelihat sekarang tuh kondisinya. Benar. Di kepala banyak sekali gitu ya. Jadi terutama ya tadi tentang pernikahan dini yang dikampanyekan. Jadi kita mesti lihat bahwa memang kita harus berpikir bahwa ternyata yang pada saat musim pandemi ini pun ternyata yang terjadi KDRT juga meningkat. Nanti mungkin kita bisa wawancara one day bisa sama Livia ya, sama Livia Iskandar ya. Nanti mungkin kita bisa wawancara kelak. Itu ada KDRT di dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada child abuse, itu juga meningkat. Ya, itu kata Prof di Atmajaya, saya lupa namanya sebentar. Itu disampaikan seperti itu, ada child abuse ya, jadi di masa ini. Dan semuanya itu selalu berkoridor sama agama gitu ya. Jadi ini yang saya ingin sekali Mbak Neng Dara menyatakan, apakah betul gitu, apakah betul gitu perempuan ini harus sabar, harus segala macam di tengah-tengah ancaman kekerasan rumah tangga, sehingga badannya kurus, mentalnya juga tidak baik gitu ya. Bagaimana Mbak Neng Dara melihat hal ini? Ya, kesabaran itu harus dimiliki oleh kedua belah pihak ya, bukan hanya perempuan saja gitu. Makanya sekarang sedang dikembangkan konsep mubadalah, itu kesalingan ya. Jadi kesabaran itu baik dimiliki suami maupun oleh istri, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setidaknya kesabaran untuk mengendalikan diri, misalnya melukai pasangan dengan kata-kata ya kayak begitu itu kesabaran mengendalikan diri untuk tidak melukai dengan kata-kata, misalnya apalagi menyakiti dengan perbuatan yang memukul gitu ya, kayak begitu, memukul istri gitu, yang banyak terjadi di berbagai dunia sebenarnya. Saya 2 periode di Komnas Perempuan ya, sebagai komisioner Komnas Perempuan. Itu tindakan yang paling marak di pada kekerasan itu KDRT itu. Kekerasan malah pasangan yang mengatasnamakan satu sama lain. Kalau kita benar-benar mencintai seseorang, maka tidak mungkinlah kita menyakiti ya gitu. Sejauh yang saya kenal, kalau kita mencintai seseorang kan, atau saling mencintai satu sama lain, yang ada adalah saling menjaga ya, saling menjaga satu sama lain, saling keinginan untuk memberi gitu ya satu sama lain, saling saling ingin membahagiakan satu sama lain gitu. Itulah menurut saya konsep mencintai yang sesungguhnya gitu. Kalau misalnya kita memukul, menyakiti, melakukan praktek kekerasan pada pasangan kita, kalau saya sih merekomendasikan ngapain hidup bersama dengan orang tersebut gitu. Pernikahan itu kan juga sebenarnya adalah dalam Islam tuh akad ya. Akad itu semacam kontrak sosial ya, kontrak sosial untuk satu sama lain saling membahagiakan sebagaimana yang terdapat di dalam ikrar perjanjian kartu nikah kita gitu. Kartu nikah kita tuh kan ada ikrar perjanjiannya gitu. Kalau misalnya di dalamnya itu neraka, ya kalau di dalamnya itu neraka, tidak saling melindungi, tidak saling membahagiakan, misalnya kayak begitu, ya pernikahan itu harus dipertanyakan lagi gitu. Kalau misalnya dia kalau misalnya bertahan tetapi tidak direfleksikan perkawinannya gitu ya, kayak begitu tidak direfleksikan gitu, saya kira itu pernikahan yang perlu dipertanyakan ulang gitu, seperti itu. Iya. Ya Mbak Neng, jadi kalau mengatasnamakan kekerasan, misalnya
memukul istri atas nama mendidik, itu salah kaprah pemahaman terhadap ajaran agama ya. Ya, jadi Mbak Neng. Ya Mbak Neng, jadi kalau kita lihat membaca kartu undangan pernikahan selalu ada kata-kata mawaddah warahmah. Jadi itu sebenarnya ikrar antara suami dan istri, ada mawaddah dan rahmah itu. Dan rahmah, itu itu ada kesalingan yang disampaikan oleh Mbak Neng Dara ya. Dan itu seyogyanya yang diingat oleh para istri dan para suami, ada saling mencintai, saling menghormati, saling menciptakan surga di di rumah baiti jannati ya. Iya, oke. Silakan Mbak Indah kalau mau ditanya. Ini Mbak Neng Dara harus diagali. Iya benar. Iya betul. Terus dia kayaknya tadi yang soal Mbak Weka bilang bahwa di setiap undangan pernikahan pasti ada doa-doa dan selalu disebut sebagai sakinah mawaddah warahmah. Tapi mungkin akhirnya itu jadi sekadar jadi slogan gitu. Nggak ada pemahaman karena ya udah gitu, semua orang mengucapkan itu tapi nggak ada pendalaman pengetahuan tentang apa itu artinya sakinah, mawadah dan rahmah gitu ya. Iya, hakikatnya itu ya. Betul, mungkin pemahaman terhadap hakikat itu yang perlu kita ini juga ya Teh Neng ya mesti disebarluaskan gitu supaya nggak cuma sekadar segala-gala tuh jadi slogan aja gitu. Iya. Ya, pernikahan sendiri itu kan sebenarnya bukan yang sangat terlalu ideal ya. Mungkin bagi mereka yang sudah lama nikah gitu, ada kebosanan sesama pasangan, misalnya kayak begitu ya. Terus juga ada soal-soal sepele yang membuat kita suka berantem misalnya. Mungkin suami buang puntung rokok sembarangan yang bikin jengkel istri gitu ya, kayak begitu. Mungkin si istri yang lelet yang bikin jengkel suami misalnya kayak begitu. Soal-soal kayak gitu kan pasti terjadi ya di dalam rumah tangga. Tetapi kembali kepada ikrar awal kita saja gitu. Ikrar awal kita adalah menciptakan pernikahan itu seperti yang tadi Indah sampaikan ya, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan ada satu lagi sebetulnya wa mahabbah ya. Jadi ada saling cinta, saling memberikan rahmat satu sama lain, saling memberikan keluhuran ya, sakinah itu keluhuran atau saling mendorong untuk memiliki martabat yang luhur sesama pasangan suami istri misalnya kayak begitu. Tentu yang ideal tuh itu gitu. Nah, ketika misalnya kita mengalami hal goncangan-goncangan yang memungkinkan kita berpaling dari ikrar tadi, segera kembali, jangan melepas hubungan kita dengan pasangan kita, tetapi harus kembali kepada ikrar awal. Nah, celakanya manusia ini seringkali lupa ya, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya. Ketika misalnya dia mungkin ya agak berjauhan dengan pasangannya, dengan istrinya misalnya atau dengan suaminya, melihat yang lain lagi gitu, terus kepincut pada terpesona pada laki-laki atau perempuan yang lain lagi gitu ya, kayak begitu. Nah, pada saat seperti itu semestinya kita kembali kepada konsep dasar tadi, ikrar kita, janji kita gitu ya, kayak begitu. Janji kita, sehingga misalnya ibarat kita jalan-jalan ke mall misalnya, kita nih ke Sogo misalnya, ada barang-barang bagus sekali tuh di Sogo gitu, kayak gitu. Nah, padahal kita sebenarnya udah punya nih di rumah gitu. Sebaiknya kita tidak membeli barang itu gitu ya. Melihat-lihat atau membandingkan mungkin ya kayak begitu. Nengok-nengok gitu. Tapi kan di rumah ada misalnya kayak begitu. Itu harus kembali kepada ikrar awal pada konsep mawaddah warahmah dan mahabbah tadi. Tapi manusia memang sering lupa daripada ingatnya ya. Jadi ada sebuah peribahasa saya kira ya,
al insan mahalul khoto'i wan nisyan gitu. Jadi manusia itu lebih sering lupa daripada ingatnya. Makanya disitulah kenapa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat itu ada mekanisme zikir ya. Mekanisme zikir atau mekanisme merenung barang 10 menit saja itu akan mengingatkan kita pada banyak hal di dalam hidup kita ya, kayak begitu. Terutama kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di dalam hari-hari kita, misalnya seperti itu. Sholat itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengingat itu sebenarnya gitu, supaya kita tidak kebablasan gitu, seperti itu. Ya, jadi pengingat karena itu tiap 5 sampai 5 kali ya, jadi 5 kali supaya kita jangan sampai supaya tetap fokus gitu dengan kebaikan. Iya. Indah sekali. Kalau saya sebut indah sekali, indah lagi. Saya hadir. Jadi kayaknya ada Mbak Nadia nih. Kayaknya ada Mbak Nadia nih, ada Mbak Nadia Majid nih. Iya, Mbak Nadia ya, Majid menyapa ya. Suka kalau belanja yang dipakai Mbak Neng Dara katanya. udah banyak sogol, udah banyak ininya loh, udah banyak udah banyak komentar dan pertanyaan mungkin belum, tapi ada beberapa komentar nih dari ada Bu Alida. Halo Bu Alida. Ini kata Bu Alida nih Teh Neng, ini saya bacain komentarnya Bu Alida ya. Kata Bu Alida, konsep akad nikah itu seakan mengalihkan hak memiliki atas seorang wanita, membuat wanita itu jadi benda atau milik dari suaminya. Jadi kayak ada pengalihan hak milik dari orang tua kepada wali gitu Teh, kepada suami gitu. Itu gimana tuh Teh tanggapannya Teh Neng terhadap komentar Bu Alida ini? Dulu di abad pertengahan ya, di abad pertengahan Islam, pernikahan itu memang seperti kepemilikan ya, jadi konsep mas kawin itu seakan-akan membeli pihak perempuan untuk bisa disetubuhi ya, kayak begitu. Jadi itu dulu. Tapi sekarang sudah dimaknai ulang tentang konsep pernikahan itu ya. Pernikahan itu sebenarnya kerjasama biasa ya, kerjasama orang yang saling mencintai gitu ya, perempuan dan laki-laki saling mencintai, dan masing-masing itu otonom pada dirinya sendiri. Si istri otonom dengan dirinya sendiri, si laki-laki juga otonom dengan dirinya sendiri. Tetapi ada praktek di dalam Islam yang harus dilaksanakan di dalam kerjasama tersebut, yaitu muasyarah bil ma'ruf ya. Jadi berbuat kebajikan secara bersama-sama. Jadi mestinya pernikahan itu adalah konsep di mana keduanya itu bersama-sama memanggul satu amanat yang diamanatkan oleh Allah untuk berbuat kebajikan di muka bumi gitu ya. Bersama-sama dipanggulnya gitu ya, kayak begitu, termasuk bersama-sama melahirkan generasi atau mendidik generasi berikutnya bagi mereka yang mempunyai keturunan misalnya, untuk juga bersama-sama mendidiknya menjadi generasi penerus yang baik gitu. Jadi dia sebenarnya konsep kerjasama biasa saja ya. Akad itu kan sebenarnya seperti akad kita akad pada umumnya gitu ya, kayak begitu. Kalau salah satu pihak mengingkari akad tersebut misalnya, ya harus dicek lagi akadnya. Misalnya kalau salah satu pihak menyakiti yang lain atau berkhianat atas ikrar yang sudah disepakati, itu harus dipertanyakan lagi akadnya gitu. Kalau misalnya juga harus terhenti ya kontraknya, misalnya seperti itu ya, akadnya karena salah satu pihak dirugikan, ya itu juga tidak apa-apa juga dihentikan gitu ya, seperti itu. Toh agama Islam itu tidak seperti ada agama yang lain yang tidak membolehkan perceraian gitu. Perceraian juga kadang-kadang tidak selalu menjadi masalah ya, bahkan dia kadang-kadang bisa menjadi solusi
apalagi ketika misalnya istrinya mengalami kekerasan terus-menerus, anaknya di rumah ketakutan terus-menerus karena ibu bapaknya berantem terus misalnya, bahkan itu bisa menjadi solusi gitu. Jadi beda banget dengan konsep ketenangan atau mawaddah sebagaimana perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam ya, kayak begitu. Intinya sih sebenarnya di dalam ajaran Islam itu ketenangan itu adalah perkawinan itu adalah untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan gitu. Kalau misalnya di dalam rumah tangga itu yang terjadi malapetaka, nah itu harus ikrarnya gitu, seperti itu gitu. Begitu ya. Ya, itu semoga bisa menjawab ya Bu Alida ya. Jadi ini Bu Alida menyampaikan terima kasih Mbak Neng, memang idealnya demikian, namun dalam prakteknya masih tidak seimbang. Ya, sangat-sangat tidak seimbang. Jangankan ya, nah itulah, jangankan untuk keluarga-keluarganya ya, untuk masyarakat Muslim secara umum pun juga itu masih sangat tidak seimbang. Sebagaimana diketahui saja bahwa praktek data itu saya peroleh dulu di Komnas Perempuan ya, dan juga belum lama ya ada data terbaru. Praktek kekerasan terhadap perempuan itu justru yang paling kuat adalah di negara-negara berbasis Muslim, bukan di negara-negara sekuler. Di negara-negara sekuler seperti di negara-negara Skandinavia ya, seperti misalnya Denmark, Norwegia, Finland misalnya ya, terus juga beberapa negara Skandinavia yang lain ya, itu justru praktek kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga tidak setinggi apa yang terjadi di negara-negara Muslim berbasis Muslim ya, misalnya seperti di Saudi Arabia gitu, di Yaman, di beberapa negara Timur Tengah lainnya gitu. Oke. Mungkin di Indonesia juga ya Teh ya. Iya. Ya. Di Indonesia bagaimana tadi Teh? Oh, di Indonesia praktek kekerasan tertinggi itu justru di KDRT. Itu 10 tahun di KDRT 10 tahun terakhir ya. Bahkan pokoknya saya di Komnas Perempuan itu 2 periode. Selama 2 periode itu tingkat kekerasan itu di dalam rumah tangga. Saya kira sampai sekarang juga masih demikian. Penyebabnya adalah kultur sosial atau budaya dalam satu daerah dan juga tafsir atas agama ya. Itu salah satu penyebabnya. Dan ini juga ya Teh ya, sepertinya tuh ada ketakutan untuk melewati ranah domestik gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita diam ngelihat, misalkan ada tetangga dekat yang kita pikir nih mereka misalnya bertengkar atau apa gitu ya, tapi kita nggak berani menegur karena aduh itu urusan rumah tangga, jangan ikut campur gitu. Ada anggapan untuk tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain gitu ya. Iya. Pertama kadang-kadang praktek kekerasan dalam rumah tangga atau praktek KDRT itu seringkali dianggap aib ya oleh keluarga gitu. Jadi meskipun si istri bonyok itu ditempelengin sama suaminya, kadang-kadang itu tidak diceritakan kepada atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Padahal kita sekarang sudah punya undang-undang perlindungan PKDRT itu. Jadi sebenarnya kita sudah punya payung hukum ya. Cuman kadang mereka takut bercerai gitu karena berat suami pada anak-anak misalnya kayak begitu. Padahal kalau mereka berlanjut rumah tangga juga apakah membahagiakan anak-anak dan dirinya itu juga satu soal tersendiri. Sekali lagi saya sama sekali tidak punya tujuan ya, tidak punya pretensi untuk menyarankan bercerai, sama sekali tidak itu. Kalau misalnya pasangan laki-laki dan perempuan bisa komitmen seumur hidup gitu ya, dan bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya dengan baik gitu, maka tentu saja itulah yang ideal. Itulah yang harus kita impikan ya. Gitu. Tetapi
Ya, itu yang rumah tangga tidak sesurga itu gitu ya, tidak sesurga itu. Ada banyak soal, salah satunya yaitu KDRT ya, salah satunya adalah KDRT, perkawinan anak di usia dini yang pasti problemnya itu akan banyak melukai berbagai pihak ya. Mungkin orang tuanya tersinggung, anaknya dipukulin sama suaminya, anaknya juga sakit hati, ibunya dipukulin sama suaminya, misalnya itu tidak membuat tenang betul gitu loh. Makanya harus dicarikan solusinya seperti apa kayak begitu gitu. Itu yang saya sarankan. Ya, oke, baik ya. Tadi ada pertanyaan Mbak Indah di kolom itu ada pertanyaan tentang apa tadi saya terlewat. Bisa sebentar. Ada pertanyaan. Ada satu tanggapan dari sebentar tadi yang udah di atas sekali nih ada soal feminisme. Ada di atas tadi ada apa? Ya. Dari dia komentar komentar katanya umumnya para feminis muslim itu mencitrakan Allah sebagai maha pengasih dan maha penyayang. Ini tadi kayaknya terkait sama pembicaraan kita yang agak awal-awal tadi. Terus sepertinya gitu ya, ini mungkin pertanyaan juga dari Adi gitu. Sepertinya ujung jalan para feminis muslim ini adalah tasawuf. Betul nggak sih Teh Neng? Ya, ujung jalan dari feminis muslim adalah tasawuf ya. Mungkin juga tidak semua feminis muslim ya, karena ada feminis muslim yang berorientasi fikih dalam pengertian aturan-aturan di dalam Islam yang berorientasi kepada yang berorientasi pada reinterpretasi atas aturan-aturan di dalam Islam berupa fikih yang coba dibaca kembali dan direinterpretasi kembali untuk bagaimana perempuan memiliki derajat dan martabat secara kemanusiaan yang setara dengan pria gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi yang dikulik itu adalah aspek fikihnya gitu. Nah, sementara saya mengulik juga fikih. Tetapi buat saya yang paling penting itu adalah universalisme atau aspek yang luhur dulu di dalam Islam gitu, aspek yang luhur dulu di dalam Islam dan juga bagaimana turunannya ya seperti itu. Nah, yang punya orientasi sufistik di dalam feminisme Islam, saya juga tidak melihatnya dengan banyak. Misalnya sebut saja yang masih ada sekarang itu adalah Aminah Wadud Muhsin ya. Aminah Wadud Muhsin itu tafsir ya, spesialis di dalam tafsir Al-Qur'an gitu. Fatima Mernisi misalnya spesialis dalam hadis gitu ya. Terus juga ada yang teman-teman yang sekarang di Indonesia sedang berkembang adalah mengembangkan fikihnya gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa bahwa saya sendiri berpikir bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah wujud Allah ya, atau ciptaan Allah gitu, yang dia harus dihormati ya, disayangi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa dibeda-bedakan. Intinya laki-laki dan perempuan itu beda ya, secara biologis dia beda, tapi dia tidak boleh dibeda-bedakan gitu ya, terutama di dalam hak-haknya, misalnya hak perempuan untuk bekerja, hak perempuan untuk mencari ilmu, hak perempuan untuk mengembangkan dirinya, hak perempuan untuk mengembangkan apa yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Semua itu harus diberikan hak itu kepada perempuan. Sama halnya dengan hak itu harus diberikan kepada pria gitu. Jadi hak-hak asasi manusia kalau di dalam konvensi internasional
human right is woman right gitu ya. Hak asasi manusia itu hak-hak perempuan juga adalah hak asasi manusia gitu. Apa-apa yang diberikan kepada pria juga sama harus diberikan kepada perempuan gitu ya. Menurut saya seperti itu. Ya, oke, baik ya. Kalau di Maslow itu ada yang sampai mulai dari kebutuhan yang dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya. Jadi itu tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan di Quran pun ya Teh ya, itu disampaikan juga bahwa Allah tidak membedakan lelaki dan perempuan ya. Yang dipentingkan oleh Allah adalah nilai ketakwaannya. Itu juga disebutkan dalam Quran. Itu berarti memang ada kesetaraan di situ ya Teh ya. Ya, ketakwaan itu kan punya harus memiliki ilmu yang kokoh gitu. Tidak mungkin atau sulit mewujudkan ketakwaan seseorang kalau kekokohan ilmu tidak dimiliki oleh orang tersebut. Ya, jadi prasyarat untuk seseorang bertakwa itu adalah bukan orang yang tolol ya, tetapi dia harus orang yang harus orang yang orang bodoh gitu, tapi dia harus orang yang pintar gitu. Nah, perempuan yang harus didorong di dalam Al-Qur'an harus bertakwa, itu dengan begitu dia harus memiliki ilmu yang kokoh gitu ya, seperti itu gitu. Karena itu memang tadi soal aktualisasi diri ya. Soal aktualisasi diri. Kita ini kan diciptakan oleh Allah ya sebagai manusia, pasti kita punya potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada siapapun ya. Tidak mungkin Allah menciptakan kita itu menjadikan makhluk yang sia-sia ya. Salah satu fungsi pendidikan, baik pendidikan di keluarga maupun di pendidikan publik ya, pendidikan formal misalnya atau informal di luar gitu, itu kan untuk bagaimana mengoptimalkan potensi diri kita gitu, seoptimalnya gitu ya. Untuk apa semua itu? Gitu. Pada akhirnya kita untuk bertakwa. Pada akhirnya kita untuk bertakwa kepada Allah, dan pada akhirnya kita untuk mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mengelola bumi ini dengan optimal gitu ya, mengelola bumi ini dengan optimal. Jadi tadi saya diskusi sama teman gitu, akan berarti uang gitu ya, akan tidak berarti kekayaan alam gitu, akan tidak berarti misalnya kita punya keturunan yang jaya misalnya di masa lalu gitu. Kalau sekarang kita juga tidak mampu mengoptimalkan diri kita sesuai dengan apa yang ingin kita cita-citakan di dalam hidup kita gitu. Seperti itu. Jadi itulah hak yang harus diberikan kepada manusia ya, dalam hal ini terutama juga pada perempuan ya. Oke, ya, jadi itu menarik ya. Pentingnya ya, ada pertanyaan lagi itu Mbak Indah, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi karena kita sebentar kita masih ada waktu sekitar berapa menit nih? Ya. 12 ada menit. Satu pertanyaan. Ya, 12 menit. Silakan satu pertanyaan lagi Mbak Indah. Dari Ervis Airin. Dia bertanya gini Teh, apa sih faktor-faktor yang melestarikan ketidakadilan gender dan sosialisasi ketidakadilan gender yang membudaya di masyarakat Indonesia? Ya, faktor-faktor utama adalah budaya sebenarnya ya, budaya yang dilanggengkan ya dari generasi ke generasi tentang keberadaan perempuan di muka bumi ini di berbagai tempat ya. Misalnya budaya saja, di budaya ya misalnya. Kalau kita makan di rumah gitu, ada bapak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu gitu. Itu yang dibudayakan adalah si bapak dulu makan gitu ya. Sudah begitu baru tuh anak laki-laki dulu gitu. Terus baru tuh misalnya anak perempuan, baru tuh ibu gitu. Jadi si ibu itu udah agak sisa-sisanya aja tuh. Makanya banyak ibu yang
apa namanya darah rendah ya, kekurangan darah gitu ya, kayak begitu anemia gitu. Ya? Anemia Iya, misalnya betul. kayak dan berbagai betul itu di apa ketika kami di public health itu juga melihat itu. Jadi ketika di sebuah tradisi terutama di rural area itu memang ibu memang kena anemia karena tradisi itu, kebiasaan itu. Jadi dia justru mendapatkan gizi yang paling rendah dibanding yang lain karena dianggap dia tidak produktif, dia tidak secara ekonomis dia tidak produktif. Bukan prioritas untuk dijaga kesehatannya gitu ya. Bukan hal winner. Sama misalnya kayak perkawinan anak ya, kayak perkawinan anak misalnya, perkawinan dini. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini itu kan untuk mengatasi ekonomi keluarga ya, mengatasi ekonomi keluarga. Terus dibanding anak laki-laki, anak perempuan. Nah, si anak perempuan dulu tuh yang bisa mengurangi ekonomi keluarga. Di dalam kehidupan masyarakat yang sekarang, orang miskin itu jauh sering lebih punya banyak anak daripada orang yang daripada orang yang bisa mengelola anak. Justru mereka punya anaknya tuh sedikit, paling 1 atau 2. Tapi yang tidak bisa mengelola anak biasanya mereka punya banyak anak ya, kayak begitu-gitu. Nah, cara mengatasi mereka untuk mengurangi ekonomi keluarga ya, itu adalah dengan mengawinkan anak-anak perempuannya secara dini gitu ya, atau disuruh bekerja jadi apa sajalah, bahkan kadang-kadang dilacurkan untuk bisa berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Jadi faktor budaya itu adalah sangat dominan. Ditambah lagi ya faktor-faktor ketidaksetaraan gender adalah tafsir agama gitu. Coba Anda cek misalnya ceramah-ceramah di berbagai tempat yang luring ya maupun daring, misalnya di YouTube gitu ya, ceramah-ceramah agama gitu, pasti itu, dan pria pula gitu, pasti menempatkan perempuan itu bukan orang yang bisa mengekspresikan dan mengoptimalkan potensi dirinya ya, baik potensi di dalam ranah private gitu atau di dunia keluarga maupun juga di dunia publik gitu, untuk menjadi apa saja ya di dalam koridor-koridor kebaikan gitu, kayak begitu. Tafsir agama juga berperan. Iya, Mbak Indah, kita kayaknya mesti menutup ini karena tinggal 8 menit lagi. Silakan Mbak Indah. Mbak Neng, terima kasih banyak karena sebenarnya sangat menarik, sangat luar biasa karena betul, dan masih ada pertanyaan sebetulnya, tapi kayaknya mungkin kita simpan pertanyaannya dari Ervis Airin ini untuk mungkin mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama Mbak Neng lagi nih, Mbak Weka, kapan-kapan ya. Baik. Ya, dengan senang hati bisa berbagi. Kita mungkin ngobrol sama Teh Neng nih Mbak Weka supaya kita dapat senang hati bisa berbagi. Soalnya itu kayak soal perempuan tadi kan juga ada yang di Indramayu itu memang ada di Indramayu di suatu masa itu ada anak-anak perempuan yang sengaja dijual oleh quote and quote orang tuanya itu di Indramayu. Kalau kira-kira sekitar tahun 90-an tuh sempat marak gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah karena informasi mungkin sudah mulai tidak. Saya kurang tahu sekarang, lagi soalnya nggak pernah penelitian lagi. Sekarang justru kecenderungannya kelas menengahnya Mbak. Jadi kita agak setback gitu. Kelas menengahnya justru mencari zona yang aman, yang berlindung kepada tafsir agama dan berlindung kepada budaya ya, kayak begitu gitu, sehingga perempuan dan laki-laki tidak saling bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya gitu, untuk mengelola bumi ya yang merupakan amanah Allah secara maksimal gitu. Itu justru kelas menengahnya sekarang. Sekarang ya, justru kelas menengah sekarang. Betul. Itu menyedihkan ya sebenarnya Teh, agak memprihatinkan gitu ya. Kita jadi tertarik beberapa tahun ke belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan percakapan-percakapan seperti ini bisa lebih banyak dan lebih sering terjadi sehingga ada penyeimbang gitu, ada informasi penyeimbang yang bisa kemudian membawa kembali yang tadinya mundur ke belakang itu kembali maju lagi ke depan, dan kita bisa betul-betul
menciptakan apa ya dunia yang lebih lingkungan indah. Dan ya dunia yang lebih indah. Ya. Indah ya, lagi betul. yang disebut. Saya lagi. Ya. Untungnya punya nama pasaran. Ya. Mari kita bareng-bareng kembangkan Mbak Weka, Mbak Indah ya. Saya kok merindukan ya situasi ini gitu di negara yang berbasis Muslim. Keren banget kalau itu terjadi gitu ya. Amin. Itu sih yang saya idamkan ya. Ya betul. Karena itu tadi sebenarnya poin-poin yang tadi yang paling saya kayaknya mungkin bisa dijadiin poin penting dalam pembicaraan kita hari ini adalah bahwa tidak ada ketakwaan yang bisa muncul tanpa ilmu yang memadai gitu. Itu tuh tidak ada. Saya ini banget sekali gitu, karena ilmu dulu baru takwa gitu, bukan tidak sebaliknya gitu. Iya. Oke, baik. Kita berterima kasih juga pada Mbak Neng Dara, Dr. Neng Dara, Master of Art, dan juga kepada para audiens yang telah bersama kami dan memberi komentar, memberi pertanyaan. Kami berterima kasih sekali. Semoga kita dapat berjumpa kembali, mungkin dengan topik-topik lainnya. Mungkin kita akan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, ini saya mesti tekan apa? Nanti di end aja Mbak Weka. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Dadah.